alaihi wasallam, wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dalam kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang nantinya kita kaji bersama mendapatkan maunah dan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab mengupas tuntas ya riwayat-riwayat dusta Syiah, dan kemarin kita sudah panjang lebar membahas tentang masalah taqiyah yang dituduhkan oleh Syiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang menjadi akidah terbesarnya Syiah. Dan efek daripada taqiyah ini memang sangat besar ya. Pada bulan Maret 2020 yang lalu diadakan forum islah antara umat Islam yang ada di Sampang, Madura dengan Tajul Muluk dan pengikut Syiahnya yang hari ini masih tinggal di salah satu rusunawa yang ada di Sidoarjo ya. Ada sekitar 83 keluarga yang jumlah anggotanya sekitar 340-an orang. Mereka sudah 12, berarti sejak 2012 berarti sudah berapa tahun itu berarti? Ya, sekitar 8 tahun ya, 8 tahunan mereka tinggal di rusunawa, dan itu membuat Tajul Muluk dan para pengikut Syiahnya merasa sangat berat ya. Karena kenapa? Karena mungkin kondisi adat ya, kemudian wilayah mungkin berbeda kan itu. Kan ini kan orang-orang Madura kan. Kalau mereka tinggal di Sidoarjo yang kota mungkin agak lebih merepotkan mungkin agak berat lah bagi kehidupan mereka. Sehingga bulan Maret 2020 yang lalu maka diadakanlah islah di mana Tajul Muluk akan dibaiat ya, dia siap dibaiat kembali, maksudnya disyahadatkan kembali untuk kembali kepada Islam. Dan ini menarik ya. Artinya Tajul Muluk akan meninggalkan ajaran sesat agama Syiahnya dan dia siap untuk kembali kepada Islam, dan setelah itu dia berharap bisa kembali ke kampung halamannya yang ada di Sampang, Madura. Tapi menariknya umat Islam yang ada di Sampang, Madura ini belum bisa menerima Tajul Muluk. Kenapa? Karena mereka khawatir itu hanya taqiyahnya si Tajul Muluk. Jadi ini menarik ya. Jadi sampai hari ini Pak, sejak Maret 2020 sampai November 2020 ini masih tarik ulur ini ya. Para ulama di Sampang, Madura kalau Tajul Muluk sudah berbaiat, sudah mengucapkan syahadat kembali dengan para pengikutnya, dan mereka kembali kepada Al-Quran, kembali kepada ajaran Islam, akidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya sudah kita serahkan mereka, silakan kembali ke kampung halamannya. Tapi umat Islam yang berada di Sampang, Madura, terutama yang berada di sekitar pondoknya Syiah Tajul Muluk ini sampai hari ini belum bisa menerima. Karena apa? Karena mereka tahu ajaran sesat Syiah itu yang paling besar di antara yang paling besar gitu kan ya. Di antara yang paling besar itu adalah apa? Adalah bertaqiyah. Makanya mereka khawatir Tajul Muluk ini kembali kepada Islam itu hanya sekedar apa? Hanya sekedar taqiyah saja, pura-pura aja. Ya, supaya apa? Supaya dia bisa apa? Kembali
ke kampung halamannya. Nah ini kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Yang jelas ini masih menjadi tarik ulur. Jadi akidah taqiyah ini memang efeknya besar, Pak. Jadi memang walaupun mereka sudah bertaubat, ini umat Islam masih belum percaya. Makanya oleh sebab itu ikhwan fillah arsyadakumullah, maka ajaran sesat Syiah ini memang sangat dahsyat ya. Makanya saya dari dulu pernah berniat ya untuk bisa datang ke Bangil, dan alhamdulillah 2 hari yang lalu saya diundang ke Bangil dan kemudian mengisi di salah satu kajian di salah satu masjid yang ada di kecamatan Bangil ini, dan kita bertemu dengan umat Islam walaupun di sana tidak ada ANNAS, tidak ada Aliansi Nasional Anti Syiah, tapi di sana ada namanya Forum Umat Islam Bangil ya, FUIB ya. Jadi Forum Umat Islam Bangil. Nah, ini adalah forum yang hari ini terus melakukan dakwah secara gencar di Bangil dalam rangka untuk menyelamatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka cerita kepada saya bahwa memang salah satu ajaran Syiah di Bangil yang kelihatan banget yaitu bertaqiyah. Makanya mereka juga menyoroti kemarin peristiwa di Metro Dranan itu, memang kata mereka itu tepat ya. Memang Syiah itu selalu mencari alibi supaya bisa menjalankan ritual sesat agama mereka. Makanya kata mereka itu, kalau itu mereka laksanakan pada tanggal peringatan hari raya mereka, itu pastikan memang itu hari raya mereka gitu loh. Dan mereka memang artinya di Bangil itu sudah sejak tahun 80-an, guys. Sejak 80-an itu mereka sudah berhadapan dengan Syiah di sana. Bahkan sampai hari ini konfrontasi itu terus terjadi. Terutama nanti kalau ada jenazah yang meninggal. Jadi Syiah itu juga punya tim untuk pemandian jenazah. Kaum muslimin di sana juga punya. Jadi memang siapa duluan memang ya. Tapi alhamdulillah kalau ada Ahlus Sunnah yang meninggal di Bangil ya, kemudian tim memandikan jenazah dari kaum muslim itu hadir. Bahkan pernah kata mereka, ketika mereka hadir, orang Syiah sudah hadir di sana untuk memandikan akhirnya dibilang ente keluar atau kami akhirnya mereka pulang dan mereka tinggalkan jenazah tersebut. Artinya ini sudah terjadi silap ya. Konfrontasi itu sudah nyata ya. Bahkan baru-baru terjadi katanya ada seorang penganut Syiah meninggal mati di sana, kemudian dibawa ke masjid Jami, masjid kecamatan supaya disolatkan mungkin di sana. Maka takmirnya ngomong, ente mau nyolatkan jenazah Syiah di sini? Enggak, ente solatkan di kelenteng sana. Artinya sudah sampai seperti itu lah. Makanya bahas kalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting untuk kita perhatikan ya. Dan ada satu hal yang cukup menarik yang disampaikan oleh mereka kepada saya adalah waspada dengan apa yang disebut dengan Hawari. Sewaktu itu ini Hawari Solo tenan oleh. Dan ternyata benar. Dan itu yang diingatkan oleh mereka. Jadi Hawari Solo ini Hawari itu sudah masyhur di Bangil, dan mereka minta hati-hati Ustadz, waspada ya. Karena kami sangat yakin mereka juga bagian daripada kalau nggak menjadi penganut Syiah ya menjadi pembelanya Syiah. Jadi ini masyhur. Jadi di Bangil nama Hawari itu jangan-jangan ada Hawari di sini hadir. Ada anggota Hawari hadir di sini. Tapi gimana bismillah. Maka oleh sebab itu nah ini penting untuk kita perhatikan bahwa Syiah ini memang sangat dahsyat ya. Kejahatan mereka luar biasa. Dan alhamdulillah kaum muslimin di Bangil sudah banyak ya menekan gerakan Syiah ini. Bahkan yang terbaru mereka berhasil menyegel tanah seluas lebih dari 100 hektar ya, untuk peluasan pondoknya Husain Al-Habsyi, Yapi Bangil. Jadi Yapi Bangil itu membebaskan tanah lebih dari 100 hektar ya, itu mau dibangun perkampungan Syiah di sana. Dan alhamdulillah FUIB ini, Forum Umat Islam Bangil ini bekerja sama dengan seluruh elemen umat Islam di sana, akhirnya berhasil menyegel tanah itu melalui dengan pemerintah. Artinya sekarang tanah itu disegel, padahal sudah berdiri 25 pancang itu Pak. Jadi ada pancangnya besar itu karena mau dibangun
3 tingkat atau 4 tingkat itu ya. Jadi itu sudah dilakukan. Artinya memang umat Islam nggak akan mungkin bersatu dengan apa? Dengan Syiah, nggak mungkin itu. Ila yaumil qiyamah. Makanya kalau hari ini pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan takrib ya, untuk mendekatkan, untuk menyatukan, untuk menguhuahkan Sunni dan Syiah, itu nggak akan mungkin terjadi. Bisa terjadi kalau kayak Tajul Muluk itu, dia bertaubat dan kemudian kembali kepada Islam, terjadi. Kalau enggak ya sudah, sampai yaumul qiyamah kemungkinan besar itu Tajul Muluk akan tetap berada di Sidoarjo, kemungkinan kan gitu. Artinya kecuali kalau kemudian ada perubahan politik. Tapi ini penting untuk diperhatikan. Artinya apa? Umat Islam di Sampang Madura tidak akan menerima Tajul Muluk sampai dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan Syiah. Makanya kita wajib untuk waspada ya dengan gerakan Syiah yang ada di negeri kita ini ya, yang ada di kota kita, terutama Solo ini. Yang selanjutnya sekarang kita masuk kepada bab berikutnya adalah di mana Syiah menuduh Nabi SAW disihir ya, sampai hilang ya, sampai tidak lagi beliau mendengar dan tidak lagi bisa melihat. Nah, ini kita lihat Al-Matlabul Khamis, dakwa annahu sallallahu alaihi wasallam suhira. Pembahasan yang kelima adalah di mana klaim dusta Syiah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suhira. Beliau pernah disihir hatta faqada sam'uhu wa basaruhu, sampai beliau tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Nah, ini benarkah demikian? Karena tertulis di dalam riwayat-riwayat dusta Syiah. Nah, kita lihat di sini ya. Nasabu ila amiril mu'minin annahu qala. Mereka menisbatkannya kepada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin siapa? Sahabat Ali ya. Jadi orang Syiah ini ya. Kalau disebut Amirul Mukminin itu maka merujuk kepada siapa? Sahabat Ali. Meskipun sebenarnya agak rancu, karena nanti dalam beberapa riwayat dusta Syiah mereka mengatakan orang pertama yang disebut dengan istilah Amirul Mukminin itu adalah Umar bin Khattab ya. Dan kenapa kata mereka Umar bin Khattab itu diberi gelar dengan Amirul Mukminin? Karena dia adalah pemimpin bagi para homo. Nanti orang riwayat dusta Syiah ini sangat luar biasa Pak. Nanti mereka pernah saya sampaikan dulu ya, masih ingat mungkin ya, beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan bahwa Syiah menuduh sahabat Umar ini punya penyakit di duburnya dan tidak sembuh kecuali dengan spermanya laki-laki. Karenanya kata mereka Umar bin Khattab itu diberi gelar dengan Amirul Mukminin. Tapi anehnya gelar Amirul Mukminin ini mereka pakai untuk Ali, kan lucu itu. Kira-kira nyambung nggak kira-kira? Paham maksudnya kan? Ya. Artinya begini, mereka mengatakan bahwa Umar bin Khattab itu diberi gelar Amirul Mukminin. Kenapa? Karena dia ada amir bagi para homo kan itu. Lah sekarang gelar amir itu dipakai untuk Ali, berarti Ali juga. Memang si Ali otaknya memang koplak memang ya. Seharusnya mereka nggak pakai tuh gelar Amirul Mukminin. Kenapa? Karena gelar itu gelar yang buruk yang mereka sematkan kepada sahabat Umar. Lah anehnya Pak, kalau untuk sahabat Umar buruk, untuk sahabat Ali enggak, kan lucu itu. Lah dari sini Pak memang kita melihat memang teori atau ideologi Syiah memang enggak jelas, enggak beraturan ya. Jadi sesuai dengan hawa nafsu mereka ya. Kalau ini boleh, kalau ini enggak. Jadi kalau untuk Umar bin Khattab istilah Amirul Mukminin jahat, buruk ya. Tapi kalau untuk Ali kan itulah. Baik. Ikhwan fillah, mereka menisbatkan hadis dusta ini kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, di mana sahabat Ali mengatakan Sahara Labid ibnu Asim al-Yahudi wa ummu Abdillah al-Yahudiyata Rasulullah faqa'adu lahu fi ihda asyrata uqdah fa aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu wa la yashrabu wa la yasma'u wa la yubsir
walayatin nisa. Ya. Jadi katanya sahabat Ali mengatakan bahwa Labid bin Asim, seorang Yahudi, dan istrinya yang bernama Ummu Abdillah al-Yahudiyah pernah menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka membuatkan untuk Rasulullah 11 uqdah. Uqdah itu apa? Buhul, ya. Jadi mereka menyihir Rasulullah itu, kata mereka, dengan 11 ikatan buhul, ya. Yang dengan ikatan 11 ikatan buhul itu, kata mereka, menyebabkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak makan, tidak minum, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak mendatangi atau menggauli istri-istrinya. Ya. Jadi mereka menuduh kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disihir oleh seorang Yahudi, dan sihirnya itu menjadikan Rasulullah itu apa? Gak makan, ya. Padahal Pak, dalam sebuah riwayat disebutkan berapa hari Rasulullah itu disihir. Sebagai riwayat mengatakan 40 hari, ya. Rasulullah terkena sihir ini. Berarti kalau Rasulullah gak makan, gak minum, nah, ini kan dusta, ya. Apalagi kata mereka apa? Sihir yang menimpa Rasulullah itu menyebabkan Rasulullah apa? Tidak mendengar dan tidak melihat. Atau ya, sekarang akan kita lihat bagaimana kedustaan riwayat Syiah ini. Taib. Nabi Yunus Sallallahu Alaihi Wasallam basyarun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia biasa. Yang membedakan kita dengan Rasulullah adalah apa? Sebagaimana Allah sebutkan dalam akhir surat Al-Kahfi, ya kan? Ya, kalau kita sering membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat, ya, kita akan mengetahui yang membedakan antara kita dengan Rasulullah adalah kata Allah, "Qul innama ana basyarum mithlukum," kata Allah. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, hanya saja aku, kata Allah, ya Muhammad maksudnya, adalah seorang manusia biasa, mithlukum, sebagaimana manusia yang lainnya. Lah yang membedakan kita dengan Rasulullah apa? Yuha ilayya. Yang membedakan kita apa? Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mendapatkan apa? Wahyu. Ya. Jadi Rasulullah mendapatkan wahyu, sedangkan kita tidak mendapatkan apa? Wahyu. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang mendapatkan apa? Wahyu. Maka setelah Rasulullah wafat, maka tidak akan ada lagi wahyu yang turun di atas muka bumi ini. Makanya kalau Syiah menuduh bahwa setelah Rasulullah wafat, malaikat Jibril terus datang kepada Fatimah untuk menyampaikan wahyu kepada Fatimah, sampai Fatimah akhirnya apa? Bersama Ali sampai mampu menulis sebuah Al-Quran yang mereka sebut dengan Mushaf Fatimah, yang jumlah ayatnya 3 kali daripada Al-Quran. Ini adalah dusta. Ini tuduhan dusta ini, Pak. Ini klaim dusta, ya. Jadi Pak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, jadi yang membedakan antara kita dengan Rasulullah adalah apa? Rasulullah dapat wahyu, sedangkan kita tidak mendapatkan apa? Wahyu. Kalaupun kita mendapatkan, biasanya apa? Kita bukan wahyu, ya. Biasanya apa? Mungkin firasat, ya. Yang apa namanya? Yang akan didapatkan oleh seorang mukmin itu apa? Bukan wahyu, tetapi adalah apa? Jadi manusia biasa selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendapatkan apa? Firasat. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, inna firasatal mu'min hakun, ya, bahwa firasatnya orang mukmin itu adalah apa? Benar, ya. Jadi bagaimana dulu sahabat, pernah di zamannya sahabat Umar bin Khattab, ketika terjadi perang Qadisiyah, ya, beliau sedang berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat. Tiba-tiba sahabat Umar mengatakan apa? Ayo lari ke gunung, naik ke gunung. Jadi para sahabat pada bingung. Ini Umar lagi ngapain ini? Kok tiba-tiba khutbahnya apa? Melenceng. Jadi pernah suatu hari sahabat Umar bin Khattab itu lagi sedang berkhutbah Jumat, tiba-tiba beliau mengatakan apa? Ayo lari ke gunung, naik ke gunung, ya cepat naik gunung, serang dari gunung. Para sahabat pada bingung, ini ngapain sahabat Umar ini? Nah setelah selesai sholat Jumat, mereka bertanya kepada sahabat Umar bahwa apa?
Ketika beliau sedang khutbah Jumat, tiba-tiba apa? Allah tampakkan kepada beliau apa? Kondisi umat Islam yang berada di mana? Di Qadisiyah. Yang menariknya, beberapa hari setelahnya datang utusan dari Qadisiyah mengatakan, wahai Umar, kami mendengar suara perintahmu. Nah itu mungkin kekhususan ya yang diberikan oleh Allah. Nah maka mungkin itulah yang sekarang riwayat yang terjadi pada sahabat Umar dan juga mungkin pada ulama-ulama terdahulu, itulah yang kemudian sekarang dipakai oleh orang-orang sufi. Ada namanya akidah kasyaf. Kasyaf itu kan, kasyaf itu apa? Tersingkapnya tabir ghaib, itu kan ya. Tapi perlu kita perhatikan juga, siapa yang Allah bukakan tabir ghaibnya ini, kasyafnya ini, kita lihat juga kan, orangnya betul-betul soleh atau tidak. Maka kalau orang seperti Yusuf Mansur kemudian ngomong ya, dia melihat Rasul, ketemu sama Rasul, melihat Rasulullah ketika dia sedang asik minum kopi. Nah, ini saya katakan demi Allah Yusuf Mansur dusta. Gak mungkin, Mbak. Kenapa? Bagaimana mungkin orang seperti Yusuf Mansur kemudian katanya apa? Bisa langsung melihat Rasulullah sambil minum apa? Ketika minum. Ini kan bohong banget itu kan ya. Lah makanya makanya kalau dulu Pak di kalangan orang-orang sufi itu biasa ya. Jadi kalau antum belajar ilmu tasawuf, salah satu khosoh keistimewaan yang Allah berikan kepada tokoh-tokoh sufi itu adalah apa? Adalah Allah tampakkan kepada mereka apa? Allah tabir bukakan kasyaf, ditampakkan, dibukakan tabir ilmu ghaib atau kegaiban ya. Makanya dulu ada tokoh Syiah, tokoh sufi namanya Asy-Syadzili ya. Dari Asy-Syadzili inilah lahir sebuah padepokan sufiah namanya Sufi Asy-Syadziliyah ya. Asy-Syadziliyah. Pernah lihat enggak? Masa enggak pernah lihat? Enggak jauh dari Penumpang ini ke barat dikit lah. Antum akan lihat ini ada mobil kalau pas lagi ditaruh di depan apa tuh ya? Kalau di depan ada tulis apa? Asy-Syadziliyah. Nah, itu berarti. Dulu pendirinya itu namanya apa? Asy-Syadzili, ya, Asy-Syadzili, ya. Menarik, Asy-Syadzili ini dia ketika menentukan hadis itu sahih atau tidak, dia cukup katanya apa? Melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi murid-muridnya itu kalau setoran hadis, ya. Jadi Syadzili bisa tahu, oh ini hadisnya sahih. Dari mana Anda bisa tahu hadisnya sahih? Karena saya melihat wajah Rasulullah tersenyum. Nah, ini berarti hadisnya sahih. Nah, ketika muridnya sedang setoran hadis dan lihat wajah Rasulullah itu muram, wah, ini berarti apa? Hadismu dhaif ini. Nah, jadi dulu Pak orang-orang sufi itu kayak gitulah. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Bapak sekalian, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ini bagi orang-orang mukmin seperti kita ini, yang Allah berikan kepada kita adalah apa? Pirosat ya. Pirosat itu apa ya? Kayak sebuah apa ya? Kayak bisikan mungkin ya. Bukan bisikan ya. Sebuah apa namanya? Ya pirasat ya, azam mungkin gitu kan ya. Misalnya ya, ada seorang ikhwan ya, mau ditangkap oleh Densus 88 misalnya. Dia sudah merasakan ya, kayaknya ada sesuatu yang enggak apa namanya? Yang enggak beres gitu kan ya. Jadi 5 menit sebelum Densus 88 itu ya, nyergap ke rumahnya, dia sudah apa namanya keluar dulu. Nah, akhirnya selamat mungkin gitulah ya. Akhirnya selamat, ya Allah berikan keselamatan, dia bisa melarikan diri. Lah itu karena tadi mungkin ada apa namanya, ada firasat ya. Ini kok ketoke rasanya kok beda mungkin. Lah mungkin, nah ini mungkin firasat kan itu. Akhirnya apa dia segera keluarkan itu kan. Lah jadi nah ini mungkin firasat ya. Jadi firasat ini suatu saat firasatnya orang mukmin itu adalah apa? Kebenaran insya Allah. Tapi orang mukminnya harus memang benar-benar apa? Mukmin yang baik. Baik iwan sekumullah. Yusibuhu ma yusibul bashar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan yang musibah
Sebagaimana juga yang didapatkan oleh manusia secara apa? Secara umum ya. Minal adha ya, termasuk apa? Dari ejaan ya, celaan ya. Ini kalau kita mendapatkan celaan dalam agama kita dihina, kita dilecehkan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sampai hari ini Pak, beliau tetap disakiti ya. Bayangkan, makanya kan menyakiti umat Islam itu menurut pengamat ada dua ya. Satu, menyakiti fisik mereka. Yang kedua, menyakiti secara verbal ya. Jadi yang disakiti bukan fisiknya, tapi apa? Muruahnya, kehormatannya ya. Misalnya kita lihat ya. Ini kita lihat ada seorang tokoh ya, sekuler dan penganut filsafat positivisme ya. Jadi sekarang lagi gencar ini di Indonesia, sedang dibangun apa yang disebut dengan istilah filsafat positivisme Pak. Jadi filsafat positivisme ini filsafat yang didirikan atau disampaikan oleh namanya Auguste Comte ya. Yang kemudian dari filsafat positivisme ini nanti lahir teori Darwin itu. Jadi mereka hanya percaya sesuatu yang bersifat apa? Nyata, saintis ya. Mereka nggak percaya sesuatu yang bersifat apa? Metafisis atau sesuatu yang goib ya. Makanya sekarang sedang dinarasikan di negeri kita ini tentang apa yang disebut dengan istilah mitologi agama. Jadi menurut mereka banyak ajaran-ajaran agama itu yang mengajarkan sesuatu yang mengandung mitos, sesuatu yang dongeng lah kata mereka. Dan mitos terbesar dalam ajaran agama itu adalah mitos tentang Tuhan. Jadi kata mereka Tuhan itu nggak ada. Jadi kalau hari ini umat Islam percaya dengan Allah, orang Kristen percaya dengan dengan Yesus, kata mereka apa? Itu hanya dongeng. Itu hanya mitos yang diajarkan oleh para pemuka agama terhadap kaumnya. Jadi mereka ini kata mereka apa? Tersesat. Ini diburu oleh umat Islam ini, namanya Muhammad Amin ini ya. Dia sekarang kalau nggak salah sedang sembunyi di luar negeri, kemungkinan di Perancis kemungkinan ya, karena nggak tahu ini. Orangnya kalem Mbak, namanya Muhammad Amin, tapi perlakuannya bukan Abu Janda lagi, Abu Jahannam. Coba dia katakan ini ya, dia tulis di dinding Facebooknya, 2 nabi terpenting Islam ya. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Pak, walaupun sudah meninggal, tidak mendapatkan kekerasan fisik, tapi sampai detik ini tetap mendapatkan kekerasan secara verbal ya, secara kehormatan beliau berdua disakiti, direndahkan terus ya. 2 nabi terpenting Islam, Ibrahim menderita skizofrenia karena ada suara di kepalanya untuk menyembelih anaknya. Muhammad menderita temporal lobe epilepsi karena setiap mau mengeluarkan wahyu bergetar-getar keluar busa dari mulutnya, dan umatnya menderita halusinasi massal. Jadi luar biasa Pak. Nah, ini yang sekarang terus ini sebelum berapa? Yang lebih parah kemarin dia menus lagi, ini yang lebih kurang adab lagi nih. Jelas ini biadab banget ini ya. Ini kalau ketemu nanti sudah Pak. Ini halal darahnya untuk ditumpahkan ini Pak. Kenapa? Karena ini lebih dahsyat daripada Charlie Hebdo. Ini lebih biadab daripada Charlie Hebdo. Coba kita lihat, jangan heran di pengajian dan pesantren ada pelecehan seksual. Lah nabinya Muhammad aja begitu kelakuannya ya. Bahkan dilihat ini, dan yang tak kalah sadis, tua bangka usia 53 tahun itu tega-teganya ngawini Aisyah yang baru berumur 6 tahun dan disetubui saat umur 9 tahun. Penjahat kelamin sejahtera. Ini luar biasa Pak. Harus kita pahami bersama. Dan orang yang seperti ini sudah dilaporkan Pak, tapi bebas. Makanya kita mempertanyakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang hari ini digembar-gemborkan. Kami Pancasila, pembela Pancasila, NKRI.
Tapi keadilan itu nyata ya. Padahal inti dari sebuah hukum itu adalah apa? Keadilan. Artinya ketika keadilan itu tidak didapatkan oleh umat Islam, berarti penegakan hukum di negeri ini demi Allah saya katakan gagal gitu loh. Gagal. Di Jakarta ada seorang habaib ngadakan maulid Nabi, langsung dikenakan apa? Denda 50 juta. Padahal nggak ada undang-undangnya. Itu kalau mereka makan duitnya 50 juta itu apa? Nggak uang haram itu? Nggak ada undang. Kemarin dibahas di ILC itu. Mana undang-undangnya? Orang berkumpul, padahal apa? Sudah dicabut tuh ke undang-undang tentang kelarangan berkerumunan di Jakarta. Tapi anehnya di Jawa Tengah ada seorang habaib ya, yang juga merayakan maulid Nabi plus maulid dirinya, yang datang itu beribu-ribu orang, nggak pernah apa dikenakan apa. Yang lucunya di sana langsung kepala daerahnya dipanggil, ya, dimintai keterangan. Lah yang di Solo calon kepala, jadi calon kepala daerah membuat kerumunan, katanya apa? Ada undang-undangnya. Tapi kepala daerah nggak ada undang-undangnya, kan lucu itu, Pak. Dan itu nyata, fakta ya. Makanya oleh sebab itu ikhwan ibn iskumullah, dan yang sedang terjadi ya. Setiap umat Islam melaporkan belum pernah dieksekusi ya. Coba Abu Janda itu mana Pak polisi kita? Udah berapa kali Pak polisi dilaporkan Abu Janda itu? Udah lebih dari 30 kali Pak. Abu Janda itu dilaporkan. Ade Ermando, kemudian siapa lagi, Denny Siregar, kemudian Mu'annas Aidit. Sekarang malah Mu'annas Aiditnya malah dijadikan sebagai apa namanya, kalau di perusahaan itu apa yang paling tinggi itu? Apa? Bukan manajer, apa namanya yang paling tinggi itu? Komisaris utama, komut. Bayangkan Pak, kerjanya mau nyebarin hoak-hoak, langsung bisa diangkat jadi apa? Komisaris utama. Padahal Mu'annas Aidit itu sudah dilaporkan berkali-kali. Tapi kalau yang dilaporkan oleh mereka itu umat Islam, langsung diapain? Langsung dieksekusi. Lah makanya ikhwan iskumullah, kita mempertanyakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Sampai makanya menarik itu Pak ya, koran Tempo beberapa hari yang lalu ya, kemungkinan besar di istana itu sekarang lagi rame nih Pak ya. Sampai informasinya presiden memerintahkan Panglima TNI untuk menurunkan apa? Kan kasihan Pak. Wis latihane koyo ngono kuwi, mati-matian latihan. Beli alustitanya ya, itu sampai bertriliun-triliun, ternyata kerjanya nurun ke baliho itu kan eman-eman loh. Kan lucu Pak, nurunkan baliho sampai bawa panser, arep perang di arep ngopo. Apa mungkin mereka sudah mungkin udah panas ya, arep perang ora sida mungkin ya. Lagi mumpung enek. Makanya dari dulu Pak, saya kadang mempertanyakan juga ya, katanya pasukan TNI kita ini dianggap sebagai pasukan yang paling apa? Paling jos ya. Tapi pernahkah perang gitu loh ya? Kalau mujahidin Afghanistan tuh nyata, walaupun mereka itu mungkin nggak pernah latihan kayak latihannya Kopassus, nggak punya senjata, tapi apa? Mereka nyata itu 2021, 2001 sampai 2020 sekarang perang berhadapan dengan apa? Amerika, ayo tembak-tembak. Nah sekarang kita ini masih dipertanyakan juga itu Pak ya. Mungkin kemampuan ya di lapangan seperti apa. Makanya kemarin itu menjadi kritikan yang seharusnya apa? Bukan pekerjaannya atau bukan tugasnya TNI menurunkan apa? Baliho. Itu sudah cukup satpol. Kalau nggak satpam aja lah. Lah pertanyaannya, kalau sampai TNI turun tangan untuk menurunkan baliho, kan berarti ada
menganggap bahwa negara ini sudah dalam kondisi apa? Ya, dalam kondisi sudah darurat, siaga. Padahal nggak mungkin Pak, umat Islam itu akan menghancurkan negeri. Wallahi nggak akan mungkin itu ya. Lah maka pas kalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ya, mudah-mudahan itu nggak terjadi di kota Solo ya kan. Ya yang jelas ini penting untuk kita perhatikan. Jadi Rasulullah sampai hari ini pun masih mendapatkan berbagai macam ujian ya. Wal ibtila, ujian wadalika dalam rangka apa? Untuk menaikkan derajatnya sallallahu alaihi wasallam. Malam yasil al-ada ila ta'sir ala aqlihi wa tablighi. Yang mana ujian-ujian itu tidak sampai, atau penyakit yang Allah berikan atau musibah yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai menghilangkan apa? Akal beliau dan tabligh beliau. Ini penting ya. Jadi kalau Rasulullah sampai kemudian hilang akalnya, kemudian sampai tidak bisa berdakwah, ini perlu dipertanyakan. Makanya sebab itu kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi yang hadis yang benar Pak, ini supaya kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir. Tetapi Rasulullah disihir tidak sampai apa? Kehilangan ya akal beliau, tidak sampai membuat beliau buta, tidak sampai membuat beliau kehilangan apa? Pendengarannya. Kita lihat hadisnya. Wa qad warada fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ibunda Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, saharon Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta innahu la yukhayyilu ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa ma fa'alahu. Jadi Rasulullah pernah disihir ya. Dan ini nyata ya. Jadi kalau ada yang menolak hadis tentang Rasulullah pernah disihir, ini berarti dia telah menolak sunnah ya. Jadi karena di Solo ini ada salah satu kelompok atau satu jamaah yang nggak percaya adanya apa? Sihir. Ora ono sihir. Orono wong kesurupan ini paling step. Jadi pernah Pak dulu di pondok saya di daerah Masaran itu dulu ada jamaahnya, mereka di situ nggak percaya itu. Yang namanya mana ada itu, yang namanya kesurupan. Lah qadarullah beberapa waktu berikutnya beberapa jamaahnya kesurupan. Di ruqyah baru kemudian apa? Oh ya ono ya kan. Jadi mereka nggak percaya Pak. Jadi sampai hari ini mereka mengatakan nggak ada yang namanya kesurupan, sihir itu nggak ada. Apalagi Rasulullah disihir, kata mereka nggak mungkin. Kenapa? Menghilangkan kemaksuman Rasulullah. Padahal bukan itu arti maksum. Itu artinya apa? Sihir menurut para ulama itu adalah penyakit ya, yang artinya bisa saja menimpa siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga menimpa umatnya. Maka disebutkan di sini Rasulullah pernah disihir sampai sihir itu menyebabkan beliau apa? Berkhayal ya, seakan-akan beliau telah melakukan sesuatu padahal beliau belum melakukannya. Jadi ini Pak, jadi hati-hati ya. Kalau ada di antara jenengan ya, sering kayak gitu tuh ya. Seakan-akan udah makan padahal belum makan misalnya kan ya. Bilang ditanya sama istri, "Pak, maem, wis maem apa kok? Lo kapan? Mau? Urung. Mosok ketok wis iki." Nah, itu kalau sering jangan, ini salah satu daripada apa? Indikasi terkena apa? Sihir ya. Apalagi jenengan merasa sudah mandi tapi belum mandi, itu kan repot kan? Pak, mau adus sih. Aku wis adus no. Lah kapan mau? Wis tenan ya. Urung ya wis. Pak, lah buktinya kamar mandi masih kering. Wis mau-mau. Ini hati-hati Pak ya. Nah, ini kalau ada model kayak gini Pak, ini istrinya. Oh, ini ketois bojoku kena. Indikasi sihir ya. Ya, artinya indikasi salah satu orang terkena sihir itu Pak, dia dari awalnya menjadi pengingat kemudian menjadi apa? Pelupa. Itu salah satu indikasi apa? Terkena sihir ya. Makanya kalau ada di antara panjenengan ya punya istri atau punya suami yang kayak gitu ya, maka apa? Ah, ini bisa jadi indikasi dia terkena apa? Sihir. Ini perlu diobati, perlu diruqyah ya supaya apa? Dihilangkan, menghilangkan apa? Supaya mengembalikan ingatannya. Toib ya. Hatta idza kana dzata yaumin wa huwa indi. Sampailah suatu hari kata Ibunda Aisyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahku.
Da'allah wa da'ahu. Rasulullah terus berdoa kepada Allah dan terus berdoa kepada Allah ya. Supaya apa? Supaya Allah menyembuhkan sihir yang menimpa diri beliau. Summa qala. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, asy'arti ya Aisyah annallaha qad aftani fima istabtaitu fihi. Wa Aisyah, apakah engkau tidak merasakan kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan ya permintaanku yang aku mintakan di dalam doa-doaku tadi ya. Qultu, maka Ibunda Aisyah bertanya, wa madzaka ya Rasulullah? Apa maksudnya ya Rasulullah? Apa bukti Allah telah mengabulkan permintaanmu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, ja'ani rajulani, telah datang kepadaku dua orang laki-laki. Fajalasa ahaduhuma inda ra'si, yang salah satunya duduk di kepalaku. Wal akhar inda rijlayya, sedangkan yang satunya lagi duduk di kedua kakiku. Kemudian kemudian salah satu dari mereka berkata kepada temannya, ma waja'ur rajul, lelaki ini sedang kena penyakit apa? Jadi malaikat ya. Jadi Rasulullah menceritakan apa? Setelah Rasulullah berdoa terus minta kepada Allah agar Allah menyembuhkan beliau dari penyakit dari sihirnya, maka Allah kemudian kabulkan. Allah mengirim dua malaikat. Yang satu malaikatnya duduk di bagian kepala, yang satunya duduk di bagian di bagian kaki. Kemudian salah satu dari malaikatnya bertanya sama temannya, lelaki ini kena penyakit apa? Ya, Rasulullah ini kena penyakit apa? Maka salah satu dari malaikat itu berkata, matbub, dia sedang disihir ya. Waman tobbahu, siapa yang telah menyihir Muhammad? Qala Labid ibnul A'sam al-Yahudi min Bani Zariq. Yang telah menyihir Rasulullah adalah siapa? Labid bin A'sam, seorang Yahudi dari Bani Zariq. Qala fimada, kemudian malaikat tadi berkata lagi kepada temannya, pakai apa mereka menyihir Rasulullah? Lihat sih ya. Ini salah satu buhul ya, jadi yang sering digunakan oleh ahli sihir. Jadi ahli sihir itu kalau ingin menyihir seseorang biasanya selalu menggunakan namanya uqdah, buhul ya. Makanya sering kita baca dalam surat Al-Falaq itu kan ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fi uqad kan, wa min syarri naffatsati fil uqad. Jadi uqad itu kan uqdatun kan. Jadi dari kami berlindung kepadamu ya Allah dari nenek atau dari perempuan-perempuan yang meniupkan buhul-buhul di malam hari ya. Biasanya sihir itu banyak dilakukan di malam hari. Kenapa? Karena sihir ini dekat dengan dunia, bukan dekat lagi ya, pasti berhubungan dengan dunia setan. Dan setan senengnya pasti di waktu di waktu malam. Makanya kita disunahkan kalau mau tidur di waktu malam membaca ini ya, membaca ayat kursi ya, kemudian membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian dihembuskan ke tangan dan kemudian diusapkan ke seluruh tubuh dalam rangka agar kita terhindar dari dari sihir ini ya. Apalagi termasuk para aktivis muslim itu kan ya. Dulu yang pernah disihir sangat berat itu salah satunya ustadz kita namanya Ustadz Hartono Ahmad Jais. Di tahun berapa tahunnya, 2010-an kalau nggak salah saya. Karena Ustadz Hartono ini kan memang tugasnya kan bongkari aliran sesat. Dan demi Allah Pak, semua aliran sesat itu pasti menggunakan sihir ya. Termasuk Syiah. Nanti Anda akan kita bahas suatu saat. Yang ngeri Pak. Jadi sihir di kalangan Syiah itu medeni. Sihirnya sihir Persia. Jadi mereka pelajari sihir itu di Persia sana. Makanya saya katakan demi Allah Pak, semua aliran sesat itu pasti menggunakan ilmu sihir. Nah, ini penting untuk diperhatikan ya. Jadi Ustadz Hartono Ahmad Jais ini pernah disihir dengan sihir yang sangat berat ya. Sampai waktu itu semua ustadz, semua para ahli ruqyah di Indonesia itu didatangkan untuk meruqyah beliau itu. Karena terlalu berat sihirnya, akhirnya beliau dikirim ke Saudi waktu itu ya. Langsung di Madinah, langsung diruqyah ya, oleh
pakarnya ahli ruqyah itu namanya Syekh Abdul Salam Wahid Bali itu ya, yang ada bukunya itu kan tentang sihir itu kan. Dari informasinya Syekh Abdul Salam Wahid Bali ini dulu nenek moyangnya itu berasal dari Bali. Makanya di ujung apa namanya? Di ujung namanya itu ada kalimat apa? Jadi Syekh Abdul Salam Wahid Bali. Ya, beliau dari dulu ya, mungkin nenek moyangnya dulu itu dari Bali. Inilah yang kemudian apa? Beliau dirawat sama Syekh Abdul Salam Wahid Bali, dan kemudian beliau diruqyah sampai berapa lama itu katanya di Saudi waktu di Madinah, sampai akhirnya beliau kemudian apa? Artinya Pak, orang-orang ahli sihir ini sejak dulu itu ya, sejak zamannya Fir'aun kan. Jadi Fir'aun itu dalam rangka untuk mengalahkan Nabi Musa pakai apa? Dan itu juga digunakan oleh pemerintah kita Pak. Dulu kan antum lihat dulu kan, dulu polisi itu kalau nggak salah pernah dulu ya, mereka mengerahkan para ahli, saya pernah baca dulu beritanya, menggunakan ini juga para ahli apa gitu ya, ahli untuk memburu para anggota teroris itu. Jadi buron-buron teroris itu mereka buru juga pakai apa? Pakai ahli sihir Pak, ya, pakai sihir. Ya. Jadi nanti kan para ahli sihirnya kan menerawang mungkin ya, pakai air kolam itu, air peceran. Tapi dia ngomong sama orang yang nyuruh, oh mohon maaf Pak ya, ini kayaknya yang kita buru ini ilmunya tinggi, kenapa airnya butek ya? Oh airnya peceran. Jadi saya pernah diundang ke Sulawesi, pernah ceritakan dulu kan ya. Saya pernah diundang ke Sulawesi, dijemput oleh seseorang yang ternyata orang itu dari daerah Bungkruk daerah apa, Masaran nyebrang gitu, daerah apa namanya itu. Saya bilang, Anda dalam masih di sini sudah Ustaz. Dulu kerjanya apa? Dukun. Ya dukun. Lah Anda mulai dari dukun gimana? Jadi ceritanya dia jadi dukun itu Pak. Datang seorang perempuan ke dia karena dia kelihatan mungkin agak soleh-soleh dikit lah mungkin gitu kan ya. Jadi ada tetangganya itu, ada perempuannya itu, istrinya itu kehilangan suaminya. Jadi suaminya itu minggat gitu loh ya. Suaminya minggat dan kemudian dia curhat lah, Pak, ini gimana, tolong carilah suami saya di mana gitu kan. Suami saya sudah hilang. Oke lah Mbak, nanti saya suami dia. Padahal dia ternyata Pak, yang hilang ini temennya gitu loh. Dan selama ini dia sering kontak-kontakan sama suaminya si perempuan ini. Akhirnya dia pura-pura ya kan, bawa air seember gede itu kan ya, ditaruhnya sama dia kembang supaya kelihatan inilah kan, kemudian digini-gini ya. Padahal cuma main-main aja kok ya. Saya bilang lah, wah ini teman suami Anda ini apa namanya sedang di rumah temannya. Di mana Pak? Ini kalau saya lihat di jalan ini ya. Wah, langsung perempuannya ke sana dan ketemu suaminya di sana. Ketemu harus SMS-an. Nah dari situlah kemudian Mbak, perempuan ini nyebar kemana-mana. Kalau ada dukun di situ gitu kan ya. Akhirnya dia jadi dukun Pak. 10 tahun dia jadi dukun ya. Ya sudah. Jadi luar biasa Pak. Jadi memang begitu. Jadi dukun itu Pak, awalnya memang coba-coba aja gitu kan ya. Tapi kok tenanan, akhirnya dilanjutkan itu kan ya. Lalu oleh sebab itu nggak usah percaya sama dukun kecuali dukun beranak gitu kan ya. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena sudah masuk waktu Isya. Hadanallah wa iyyakum ajmain, dan mari sebelum saya tutup saya ingatkan, mari kita berdoa kepada Allah untuk kesembuhan Ustadz kita, Ustadz Dr. Muhyiddinullah Basri MA. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada beliau dan beliau bisa kembali ke tengah-tengah kita kembali. Kemudian yang kedua, saya mohon doa dari bapak-bapak sekalian. Besok hari Rabu tanggal 25 November 2020, teman-teman kita yang kemarin dalam kena kasus Metro Deranan besok akan mengawali sidang pertama. Sidang pertama 8 orang ya, sudah terpenuhi seluruh BAP-nya. Kita doakan ya, semoga Allah berikan kemudahan kepada mereka, dan kita berdoa kepada Allah supaya jaksa penuntutnya itu betul-betul mencermati kasus mereka dengan sebenar-benarnya, supaya tidak ada istilah tekanan-tekanan ya. Karena saya khawatir Pak, kalau jaksanya bermain mata di situ, ingat bahwa Anda suatu saat pasti akan mati kan itu kan ya. Apa Anda nggak ingat kemarin jaksa yang menuntut novel Baswedan ya kan, di mana orang yang menyiram novel Baswedan itu dituntut berapa? 1 tahun Pak oleh jaksanya ya kan? Akhirnya nggak lama kemudian dia
mati. Nah, maka saya berharap jaksa penuntut umum yang ada di Kejaksaan Solo ini ya benar-benar melihat ya apakah benar teman-teman kemarin terlibat dalam kasus yang apa yang mereka sebut dengan istilah penyerangan terhadap kelompok sesat yang bernama, seharusnya kan yang dibubarkan itu kan malah apa? Syiahnya gitu. Nah, ini kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan istiqomah kepada kita semuanya, dan teman-teman lawyer kita bisa bekerja dengan baik. Alhamdulillah ada sekitar 13 orang insyaallah Pak lawyernya yang akan ikut bersama-sama untuk membela teman-teman kita nanti di persidangan. Demikian yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.